Smart Touching the Human Wisdom. Menguak beragam inspirasi dari rangkaian cerita dan hikayat kehidupan. Smart FM dengan bangga menghadirkan Smart Touching the Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Smart Touching the Human Wisdom. No risk, no gain. Dikisahkan dua sahabat muda, Rudy dan Badu. Kemanapun mereka pergi, selalu bersamaan. Namun, meskipun demikian, kedua sahabat ini sangatlah bertolak belakang kepribadiannya. Rudy adalah sosok yang penuh dengan semangat dan selalu berani menghadapi rintangan apapun. Sementara sahabatnya Badu sedikit lebih pendiam dan selalu ragu dalam bertindak. Suatu hari, diadakan perlombaan adu bakat untuk para pemuda. Pemenangnya, selain akan dikukuhkan sebagai pemuda terbaik, tapi juga akan dihadiahkan jabatan yang menarik. Seluruh pemuda tergiur untuk ikut ambil serta dalam perlombaan tersebut, tidak terkecuali Rudy yang masih muda. Rudy pun mengajak sahabatnya, Badu, untuk ikut perlombaan. Namun, belum saja mereka mendaftar, Badu telah merasa gentar setelah mengetahui bahwa pesaing-pesaing mereka bukan saja pemuda-pemuda biasa, tetapi juga para juara yang lebih memiliki pengalaman. Tidak urung nyaling, Badu semakin ciut. Dalam pikirannya, bagaimana mungkin pemuda kecil seperti dirinya bisa menang melawan para pemuda yang tegap dan berpengalaman tersebut. Bisa-bisa justru dirinya jadi bulan-bulanan para pemuda tersebut. Sementara sahabatnya Rudy yang tidak pernah mengenal kata menyerah tetap mendaftarkan diri dalam perlombaan tersebut. Rudy masih mencoba untuk membujuk Badu. Diberitahunya pada Badu bahwa tidak ada salahnya mereka mencoba. Urusan menang atau kalah itu hal belakangan. Tetapi Badu tetap kukuh pada pendirinya, tidak ikut. Tidak terasa, waktu perlombaan pun akhirnya tiba. Rupanya banyak juga peserta yang turut berlomba. Perlombaan dibagi dalam 3 babak. Babak uji nyali, babak ketangkasan, dan babak kecepatan. Babak pertama pun dimulai. Para peserta diharuskan untuk mengambil masing-masing 3 batang emas yang telah dipersiapkan panitia dan ditaruh di tempat-tempat yang cukup berbahaya. 1 batang emas ditaruh di bebatuan yang berada di tengah-tengah sungai di dekat air terjun. Tentu hal yang sangat sulit dilakukan mengingat arus sungai yang sangat deras. Batang emas yang kedua diletakkan di puncak sebuah bukit. Namun, untuk mendapatkannya para peserta mesti melewati jalanan di lereng yang terjal. Sedikit saja mereka salah melangkah, maka Juan telah menanti. Sementara batang emas yang terakhir berada di dalam sebuah gua yang katanya banyak ular berbisa di tempat tersebut. Beberapa pemuda dengan cukup mudah melewati rintangan tersebut. Walau begitu, ada juga beberapa yang gagal dan terhanyut di sungai atau menderita luka-luka karena terjatuh di jurang. Sementara ada pula yang karena tidak berani menghadapi ular berbisa, akhirnya menolak memasuki gua yang gelap tersebut. Sementara itu, Budi sendiri pun cukup kepayan melewati babak pertama ini. Dia sempat terseret arus, walau akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan buru-buru melompat ke atas sebuah batu. Namun sayangnya, Rudy hanya berhasil membawa 2 batang emas. Sementara emas yang ketiga tidak berhasil didapatnya, karena ketika hendak mengambil batang emas tersebut, tiba-tiba seekor ular piton membelit tubuhnya. Dia hampir saja menjadi santapan ular tersebut kalau saja dia tidak cerdik untuk meloloskan diri. Namun demikian, Rudy tetap lolos untuk maju dan dalam babak selanjutnya. Pada babak kedua, babak ketangkasan, Rudy memang cukup cerdas, berhasil memperoleh skor tertinggi dan melangkah dengan mudah menuju babak terakhir.
Sahabatnya Badu terus dengan setia menyaksikan perlombaan dan mendukung Rudy, walau dia merasa ngeri saat menyaksikan perlombaan pada babak pertama. Namun terbesit sedikit rasa kesal di hatinya karena tidak ikut mendaftarkan diri. Ditatapnya Rudy yang tersenyum karena berhasil mengalahkan para pemuda tersebut di babak kedua. Biar saja akulah yang berdiri di sana dengan senyum menghiasi wajahnya. Setelah peserta yang tersisa diberi waktu 30 menit untuk istirahat, akhirnya tibalah babak terakhir, babak penentuan. Seluruh peserta yang kini hanya tersisa 5 orang, termasuk Rudy yang akan melakukan perlombaan lari melintas lapangan rumput di sisi luar kota, dan kemudian mereka akan melewati sebuah bukit kecil, lalu kembali melintasi sungai menuju hutan untuk kembali ke kota. Siapapun yang tiba terlebih dahulu, dialah yang akan keluar sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Peluit dibunyikan dan peserta mulai berlari sekencang-kencangnya yang mereka bisa. Dengan mudah, seorang pemuda yang tegap dan berpengalaman, yang memang sudah terkenal dengan segala kelebihannya, berhasil mengungguli peserta lainnya. Perlombaan berlangsung cukup seru. Keempat pemuda saling bersaing merebut posisi pertama, sementara Rudy sendiri cukup kesulitan mengejar pemuda tersebut. Dia sudah mengerahkan segala tenaganya untuk mengejar. Namun, sepertinya mereka semua memang bukan tandingan Rudy. Akhirnya, seperti yang telah diperkirakan para penduduk, seorang pemuda yang tegap dan berpengalaman akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Rudy yang di finish di urutan terakhir sesaat merasa kecewa karena tidak bisa naik ke atas podium. Aksi yang kamu tunjukkan dalam perlombaan ini sangat menarik, anak muda. Aku sangat menikmatinya, ujar seorang tua. Rudy pun tersenyum bangga dan merupakan rasa kekecewaan terhadap kekalahannya. Smart listener, hidup ini memang penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi bukanlah untuk ditakuti atau dihindari. Semua rintangan dan tantangan harus dihadapi. Urusan kalah atau menang itu adalah nomor 2. Yang terpenting, kita telah mengalaminya. Sadari pula bahwa tanpa adanya tantangan dan rintangan, maka sampai kapanpun seseorang tidak akan pernah mengalami kemajuan. Smart listener, perlu disadari bahwa untuk menangkan kehidupan ini, kuncinya ada satu, yaitu self-confidence, kepercayaan diri yang kokoh, teguh, dan tidak tergoyahkan. Yakini bahwa dia bisa, maka aku pun pasti bisa. Jika kondisi ini telah dimiliki, maka apapun tantangan atau rintangan yang muncul akan semakin mudah ditaklukkan. Jangan sesekali jadi ibarat bunga yang layu sebelum berkembang. Smart listener, semuanya kembali pada diri sendiri. Mau sukses, maka hadapi apapun yang timbul. Dan jangan lari dari realita. Tidak ada tantangan atau rintangan yang tidak bisa dituntaskan. Where is a will, there is a will. Di mana ada kemauan, di sana ada jalannya. Always do the best, and tomorrow will be more better. Selalulah berbuat yang terbaik, besok pasti akan jadi lebih baik. Saya Peter Lim dari Smart Touching the Human Wisdom, hanya untuk Smart FM. Demikian Smart Touching the Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Untuk informasi training dan konsultasi, hubungi 0819 880 604. Smart Touching the Human Wisdom.